Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur saat pagi hari ini. Karena penyertaan-Mu, karena kasih-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu atas kami. Kami dapat memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Kami menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus jamah setiap hati kami, lembutkan hati kami ya Tuhan, karena kami rindu diperbaharui hari lepas hari untuk hormat dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Sehingga hidup kami ini Tuhan, hidup yang kami hidupi ini ya Tuhan, memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Terima kasih Bu Rina, tim pemuji dan pemusik yang sudah membawa kita dalam penyembahan di hadapan Tuhan. Oke, biarpun udah sering kali naik ke mimbar, tapi tetap aja ada deg-degannya. Saya deg-degan saudara. Kita dapat tema hidup yang berbuah. Hidup yang berbuah. Kita belajar dari jemaat Tesalonika. Oke, kita lihat dalam 1 Tesalonika pasal 1. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 dan sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan ayat yang kedua, kita baca secara bergiliran bergantian. Saudara ayat ketiga dan seterusnya. Demikianlah bunyi firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-10. Ayat 2, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Oke, saya ulangi. Bapak Ibu ayat 3 dan seterusnya. Kita baca, saya bacakan ayat yang kedua dan seterusnya. Oke. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ayat 2, kami telah mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman, usaha kasih dan ketekunan pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ayat 4, dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab ini yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan yang Roh Kudus dan dengan kesatian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Ayat 6, dan kamu telah menjadi penurut kami dan menurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Achaia. Ayat 8, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Achaia saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Amin. Jadi hari ini step kita naik satu tangga, level kita naik satu tangga dari yang sebelumnya. Jikalau sebelumnya kita selalu berbicara mengenai pertobatan, kabar tentang pertobatan, kabar tentang Injil keselamatan yang harus direspon dengan benar, bahwa Allah Roh Kudus menginsafkan dosa atas manusia. Ketika manusia itu menyadari dosanya, lalu dia bertobat, mengambil keputusan meninggalkan dosanya, kehidupan yang lama, kemudian menerima kehidupan yang baru dalam Kristus Yesus. Tetapi setelah kita
bertobat, ada satu hal yang harus kita hasilkan, yaitu berbuah. Berbuah. Oke, apa itu berbuah? Apa itu buah? Secara luas, buah dapat diartikan adalah suatu yang dihasilkan dan merupakan yang diharapkan oleh si penanam. Selama ini kita hanya secara umum bahwa buah itu sesuatu yang dihasilkan saja. Sesuatu yang yang muncul dari tanaman yang kita tanam, itulah buah. Kalau kita nanam pepaya, ada buah, namanya buah pepaya. Kalau kita nanam anggur, ada buah, namanya buah anggur. Lalu bagaimana dengan pohon yang tidak berbuah? Kalau kita nanam anggur, buahnya adalah anggur. Ini adalah umum. Saya mengatakan tadi bahwa buah adalah sesuatu yang dihasilkan dan merupakan yang diharapkan dari si penanam. Ini anggur. Jadi kalau orang menanam anggur, ya dia mengharapkan buahnya adalah anggur. Ada buah yang dihasilkan dari pohon ini. Jika pohon ini tidak berbuah anggur, tidak menghasilkan buah, maka pertama mungkin akan ada sabar, rantingnya dipangkas, daunnya dipangkas, diberi pupuk. Tapi kalau nggak berbuah juga akan ditebang. Karena apa? Nggak menghasilkan. Itulah yang diharapkan. Selama ini konsep pemandangan kita tentang buah adalah seperti ini. Ini hanya gambaran saja, artinya buah anggur, pepaya, jeruk, melon, semangka, semuanya seperti itu. Bagaimana dengan yang kedua? Bougainville. Orang dengan bougainville harapannya apa? Bunganya, bukan buahnya, bukan juga daunnya, bukan juga batangnya. Sebab itu dikatakan tadi sesuatu yang dihasilkan dan merupakan apa yang diharapkan oleh si penanam. Ketika seorang membeli bougainville, yang menyenangkan hatinya adalah bunganya. Ketika bougainville ini nggak berbunga, sama, dicabut, dibuang. Karena apa yang diharapkan adalah bunganya yang muncul. Yang ketiga, pohon jati. Apa yang mau diharapkan? Bunganya nggak ada, daunnya cuma gitu doang, buahnya nggak ada. Yang diharapkan adalah batangnya. Batangnya. Yang diharapkan adalah batangnya. Semua orang penanam pasti akan mengharapkan sesuatu yang dihasilkan dari apa yang ditanam itu. Yang ketiga, monstera. Ini kalau ada yang garis buminya namanya monstera variegata. Ini kalau zaman COVID dulu ya. Ini 4 daun. Itu pernah ada podcast 4 daun monstera ini ditukar dengan velos, Avanza velos waktu itu. Zaman COVID ketika orang pada gabut, mungkin gak ada kerjaan. Apa yang diharapkan? Buahnya gak ada, batangnya gak keras seperti pohon jati, buahnya gak ada, bunganya gak ada, daunnya yang menyukakan, yang menyenangkan, yang memberi nilai tinggi. Maksud saya menggambarkan semuanya adalah apa? Buah setiap kita itu berbeda satu dengan yang lain. Jangan diharapkan semua berbuah pepaya, jangan semua diharapkan berbuah anggur, jangan semua diharapkan berbuah mangga, apel dan lain sebagainya. Setiap kita menghasilkan buah yang berbeda-beda. Tergantung tujuan Allah menanam kita, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Oleh sebab itu setiap kita memiliki PR besar dalam hidup kita, menemukan kehendak Tuhan dalam hidup kita apa. Jadi kalau setiap kita ini adalah tanaman yang ditanam di kebun rayanya Allah, apa yang kita hasilkan untuk Bapa Allah kita? Apa yang membuat Bapa Allah kita menanam kita dan lalu Dia berkenan atas tanaman itu? Ini maksudnya saudaraku. Buah kita masing-masing berbeda. Kita gak bisa menjustifikasi orang lain, kamu tidak berbuah, kamu tidak bertumbuh dan lain sebagainya. Kalau dia pohon jati bagaimana? Tunggu 25 tahun baru bisa dipanen, dibandingkan dengan pohon anggur yang 1 tahun dipanen 2 kali. Gak bisa. Setiap kita pasti harus menghasilkan buah apapun itu
Yang penting adalah itu sesuai dengan kehendak Allah dalam hidup kita. Ketika Tuhan menanamkan benih firman Tuhan dalam diri kita, benih itu bertumbuh dan menjadikan dewasa kepada kita. Tuhan punya kehendak dalam hidup kita, dan itu yang harus dikerjakan dalam segenap hidup kita. Disitulah kita memuliakan Allah. Ketika kita mengerjakan kehendak Tuhan, ketika kita mengerjakan kehendak Tuhan, disitulah kita berbuah untuk Tuhan. Amin. Disitulah kita berbuah untuk Tuhan. Tidak bisa semua orang digeneralisasi. Gak bisa, saudaraku. Masing-masing kita memiliki karakteristik yang berbeda. Masing-masing kita punya talenta yang berbeda. Masing-masing kita punya bakat yang berbeda. Tapi bagaimana kita berkembang, bertumbuh, dan menghasilkan buah di situ. Kita selalu berpikir bahwa menghasilkan buah adalah pelipat gandaan jemaat. Tidak harus seperti itu. Roh Kudus yang punya kuasa. Kenapa kita hari ini sampai di titik ini, sampai di posisi ini? Jangan-jangan di posisi yang lama kita tidak bisa bertumbuh dan tidak berbuah, sehingga Tuhan mencabut kita dari posisi yang lama, lalu menempatkan kita pada posisi yang baru. Supaya apa? Supaya kita bisa berbuah. Saya kasih contoh yang dekat-dekat dengan saya aja lah, yang banyak cerita dengan saya. Bagaimana Mr. Anto bisa berbuah kalau dia bertahan di Indah Kiat Paper? Ya kan begitu aja, siklus hidupnya begitu saja. Tapi ketika dia dicabut, kemudian masuk ke dalam dunia pendidikan, dia bisa kasih les matematika gratis tanpa dipungut bayaran. Itu kan buah yang dihasilkan. Itu kan buah yang dihasilkan. Dan setiap kita pasti punya hal-hal yang dimana kita berbuah di situ. Kita menjadi maksimal dan menjadi berkat di situ. Setiap kita punya panggilan, punya karakteristik, punya talenta masing-masing. Saya tanya obat, nggak perlu lagi konsul ke dokter dan tanya saya WA omolan, ini radang tenggorokan nih, kira-kira obatnya apa yang aman, dikasih. Coba kalau saya nggak punya kenalan omolan, paling nggak saya harus ke puskesmas. Minimal ke puskesmas. Kalau nggak ke klinik jaga yang 24 jam itu, harus bayar uang pendaftaran. Nggak cuma bayar tebus obat, bayar uang pendaftaran. Kalau saya WA omolan, cuman keluar kuota WA doang, aman. Kalau ada orang mau tanya, Pak Andre saya butuh guru les bahasa Inggris, saya tidak rekomendasikannya Pak Husin. Semua kita, saya tahu orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak menarik. Kenapa saya kasih contoh orang-orang ini? Karena orang-orang ini orang yang dekat dan sering sharing dengan saya. Saya tahu bahwa ternyata ketika saya di dunia anak-anak, saya terlalu mematok tarif. Jadi saya ini mata gigitan. Ketika saya tanya Pak Anto, satu sesi berapa? 1,5 jam. Berapa? Udahlah, pokoknya sedikasinya aja. Kita nggak patok, kecuali dia di sekolah dia bayar. Tapi di luar sekolah segerakan Roh Kudus aja. Kalau saya kok belum bisa begitu gitu ya. Saya bilang, Bu, satu sesinya segini ya Bu. Iya Pak, terima kasih. Karena nggak ada yang komplain. Dikasih harga segitu, nggak ada yang komplain. Tapi kalau Pak Husin berapa Pak segininya, itu bisa dinegosiasikan. Nah, kalau saya kok kenapa tidak bisa dinegosiasikan? Artinya saya belum sampai kepada seperti itu gitu. Saya terlalu komersil dengan diri saya. Tapi kita harus menjadi berkat di sana. Dulu di sini dulu ada ya. Bagaimana kita memberi baca tulis gratis. Anak-anak yang dari belakang sana datang ke sini untuk les baca, les hitung gratis. Saya konsultasi pecahan desimal gratis sama Pak Anto. Ilmu yang saya dapat dari Mr. Anto, saya komersilkan. Saya ngajar les matematika, dapat cuan. Aduh, lebih saya jahat ya. Saya jahat ya. Maksud saya adalah ini yang apa saudaraku? Setiap kita memiliki talenta yang berbeda, beda.
Jadi jangan semua diharapkan seperti pohon anggur. Enggak, ada yang jadi pohon jati loh. Tunggu buah. Nah, dari ini semua gambaran satu hal yang sama. Semuanya dapat dinikmati ketika dia telah menjadi dewasa. Anggur ini tidak akan berbuah sebelum dewasa dengan buah yang ranum. Ini akan menghasilkan buah dalam usia tertentu, 6 bulan atau 1 tahun. Itu buah pertama. Kalau di sawit namanya buah pasir. Buah yang pertama ini gak boleh dipetik, gak boleh diambil, karena mempengaruhi kelangsungan dari yang seterusnya. Maka ketika dia berbunga, itu rajin diguntingi karena ini belum cukup untuk dibuahkan. Menunggu sampai usianya matang untuk berbuah, baru dibuahkan si anggur ini. Bougainville yang kecil ini melalui puluhan, bukan puluhan, mulai bertahun-tahun untuk mendapatkan batang yang seperti itu, untuk mendapatkan satu bentuk bonsai yang seperti itu. Tanya Pak Andi deh, bagaimana dia ngedongkel bikin bonsai, butuh berapa tahun untuk dia itu jadi. Jati, kalau jati Belanda 5 tahun bisa dipanen. Nah kalau jati Jawa gak bisa, 25 tahun baru ada galihnya tengahnya. Kalau enggak ya putih, dimakan rayap. Ini pohon apa? Jati, ujungnya dimakan rayap. Iya, jati Belanda 5 tahun dipanen. Monstera, ya kalau kasih piyik ya nggak bisa dinikmatin. Tunggu sampai jadi baru. Artinya apa? Kita akan menjadi, kita akan berbuah ketika kita dewasa secara rohani. Anak-anak rohani tidak akan berbuah. Hanya orang-orang yang dewasa rohani yang bisa berbuah, yang tidak lagi mementingkan diri sendiri. Pohon anggur makan buahnya sendiri? Enggak. Pohon anggur menghasilkan buah jadi nikmati si penanamnya atau orang lain. Kalau kita masih mementingkan diri sendiri, kita belum siap untuk berbuah. Kalau kita masih egosentris, ego kita yang diutamakan, kita belum siap untuk berbuah. Ketika kita sudah tidak sibuk dengan diri kita, tapi bagaimana kita berdampak, di situ kita berbuah. Berbuah artinya juga memberi dampak. Orang berbuah pasti memberi dampak. Dimanapun saudara hari ini, saudara di komisi sosial, kalau saudara berbuah, saudara akan berdampak. Saudara di komisi sekolah minggu, kalau saudara berbuah, saudara akan berdampak di sekolah minggu itu. Kalau saudara ada di komisi pemuji-pemuji, kalau saudara berbuah, saudara akan berdampak di situ. Tapi kalau saudara nggak berbuah, anyep ya. Sosial anyep, sekolah minggu anyep, pemuji-pemusik anyep. Karena apa? Nggak berbuah. Nggak berbuah. Kalau masing-masing berbuah, memberi dampak di situ. Memberi dampak di situ. Lanjut. Nah, ini yang harus kita hasilkan bersama-sama. Buah pertobatan. Buah pertobatan. Kita lihat Matius 3 ayat yang ke-8. Matius 3 ayat yang ke-8, demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-8 dari Matius pasal yang ke-3. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Setiap kita masing-masing telah diinsafkan oleh Roh Kudus, dan kita telah menyadari dosa kita, dan kita telah bertobat. Tapi tidak cukup. Ada satu langkah lagi yang harus kita lakukan, yaitu menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Oke, lanjut. Nah, buah pertobatan adalah perubahan karakter dari manusia lama menjadi manusia baru. Cara hidup yang lama kepada cara hidup yang baru, yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Itulah buah pertobatan. Karakter yang baru, cara hidup yang baru, yang tidak sama dengan manusia lama kita, yang tidak sama dengan sebelum kita menerima Kristus. Sebab itu,
Seringkali ketika kita tidak berbuah dalam pertobatan ini, kita menjadi syak, menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sering kan kita dengar di antara jemaat, Pak, itu gimana sih? Kenapa? Dia kan udah melayani, udah di mimbar, kok omongannya masih begitu? Kenapa omongannya begitu, Pak? Gak mencerminkan sebagai pelayan. Berarti mulutnya belum bertobat. Makanya omongannya begitu. Kalau orang menghasilkan buah pertobatannya, ngomongannya gak begitu, tapi begini. Ya kan? Pak, kenapa? Itu orang udah rajin ke gereja, setiap kali ke gereja, tiap minggu ke gereja, tiap bulan perjuangan kudus. Kok statusnya, WA-nya, Instagram-nya maki-maki orang mulu, Pak? Berarti jari jempol dan jari telunjuknya belum bertobat. Gampang aja. Berarti telunjuknya. Orang yang pertama kali menerima, menikmati buah pertobatanmu adalah orang terdekatmu. Kalau engkau suami, yang layak menerima buah pertobatanmu adalah istrimu. Kalau engkau istri, jikalau engkau telah berbuah, buah pertobatanmu yang harus menikmati adalah suamimu. Ketika engkau adalah orang tua, yang pantas menikmati pertama kali buah pertobatanmu adalah anak-anakmu, seisi rumah tanggamu. Itu orang-orang yang tahu hidup kita secara real. Karena apa? Di luar rumah tangga kita bisa munafik. Kesannya baik-baik saja, kesannya ramah, salam alaihim, alaihim salam. Tapi di rumah tetap aja jadi bajingan. Itu kenyataan real. Kita itu suami istri, masing-masing sudah udah tahulah semuanya. Tahu. Apalagi pengkhotbah kayak penatua begini, kayak saya begini, udah. Itu koreksinya paling gampang. Deketin istrinya masing-masing. Bu, emang begitu Bu di rumah, Bu? Nah, itu aja udah. Kalau ada yang tidak sesuai, berarti yang disampaikan itu teori doang. Sebab itu firman Tuhan yang berdampak adalah firman Tuhan yang dihidupi. Firman Tuhan yang dihidupi, sehingga hidup kita berpadanan dengan firman. Sehingga hasil yang dihasilkan adalah hasil buah benih firman, yaitu kebenaran. Oke, kita lanjut. Nah, selain buah pertobatan, ada namanya apa? Buah usaha kasih. Sebelumnya jemaat Tesalonika adalah penyembah-penyembah berhala, namun mereka berbalik percaya kepada Kristus karena kuasa berita Injil. Selanjutnya, nah, kasih yang nyata kepada Allah dibuktikan dengan hidup yang beribadah, yang benar, dan yang memberi diri untuk melayani. Ini sampai kepada mendaratnya. Sebelumnya penyembah berhala, lalu kemudian menjadi penyembah Allah. Tapi setelah menjadi penyembah Allah bagaimana? Ini dibuktikan dengan hidup yang beribadah, yang benar, dan memberi diri untuk melayani. Kalau kita dulu menjadi penyembah berhala, dalam tanda petik, banyak mamon dalam dunia ini, banyak mamon. Sekarang saya konsultasi dengan Pak Bupati, beliau mengatakan bahwa sekarang Tuhan itu menjadi tools, menjadi alat. Sedangkan uang yang harusnya tools menjadi Tuhan. Jadi Tuhan diperalat, uang dipertuhan. Wah, saya nggak dapat konsepnya, tapi terima kasih Pak Bupati. Jadi Tuhan diperalat, uang dipertuhan. Jadi yang alat jadi Tuhan, yang Tuhan jadi alat. Seringkali dalam praktek hidup kita sehari-hari, kita seringkali menjadikan Tuhan itu hanya sebagai alat. Alat apa? Alat pemenuhan kebutuhan jasmani kita.
Seharusnya ketika kita berurusan dengan Tuhan, itu berurusan tentang surga, kekekalan. Tetapi seringkali kita berurusan dengan Tuhan, berbicara soal apa? Soal materi kehidupan di dunia ini. Di dunia ini. Itu yang menjadi salah. Itu yang menjadi salah. Seolah-olah orang mengabaikan kerja keras. Cukup berdoa, Tuhan pasti memberkati. Gak bisa. Kita tetap harus kerja keras, tetap harus usaha, tetap. Soal kita berdoa Tuhan memberkati, itu kehendak Tuhan. Dan jikalau ini tidak terjadi, kita tidak menyalahkan Tuhan. Saya mau ibadah, saya mau melayani dengan sungguh-sungguh, saya mau berpuasa dengan sungguh-sungguh, saya mau melayani dengan sungguh-sungguh, dengan satu harapan, saya masuk perguruan tinggi negeri. Kalau hal itu tidak terjadi, lalu kita menyalahkan Tuhan, lalu buat apa aku udah joget-joget, nari tamborin, pontang-panting, jungkir balik, kalau saya doa begini saja gak dijawab Tuhan? Gak begitu maksudnya. Tetap harus kerja keras, belajar sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh. Ketika Tuhan tempatkan kita satu perusahaan tertentu, artinya ada bos yang meng-hire saudara. Bos itu berarti mengharapkan sesuatu dari saudara, bahwa saudara dapat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan itu. Ketika saudara mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dengan benar, memuaskan hati bos saudara, disitulah saudara berbuah, ditanam, kemudian dapat dinikmati seperti kehendak si penanam itu. Tapi hari ini kita komplain terus sama si bos. Padahal kita di-hire sama si bos untuk apa? Untuk mengerjakan pekerjaan itu. Kan saudara nggak disuruh mengerjakan pekerjaan lain. Si Pak Thomas nih ya, meng-hire Kak Rosita jadi guru SMP. Artinya ada mata pelajaran yang Pak Rosita harus hire, harus kerjakan, bikin soal, memberi tes, menyampaikan materi. Itu semua dalam rangkaian. Kak Rosita kan nggak disuruh lompat pagar kan? Kayak akrobatik, kayak Mas Eko tadi akrobatik, gak sampai disuruh itu kan. Yang disuruh itu masih dalam ranah pendidikan. Memang Pak Thomas meng-hire kalau kita itu untuk itu, gak untuk hal-hal yang lain. Artinya ketika pekerjaan itu masih menyangkut pendidikan, masih menyangkut sekolah, ya artinya masih sesuai dengan ruang lingkupnya. Gak offset tuh Pak Thomas, gak offset. Tapi ketika kita diberi pekerjaan lebih dari biasanya, aduh, ya kan? Ini anak buah aja diperas-peras sampai habis, ya kan? Peras sampai habis, giliran tunjangan gak keluar. Kan gitu. Kalau kita ngarepin gaji bulanan kan ya biasa juga aja kan? Kan tunjangannya yang gede. Itu aja. Wah, bos yang ajaran baru ganti mobil baru, kita karyawan, motor juga ganti-ganti. Ini itu, ya berarti kita harus jadi bos dulu supaya kita bisa ganti mobil yang ajaran baru. Kan gitu ya. Di sini, ketika kita yang dahulu menyembah Mamon, bukan menyembah Allah, lalu kita menyembah Allah, ada perbedaan. Hidup dalam ibadah, hidup dalam melayani dengan motivasi yang benar. Motivasi yang benar apa? Ketika buah anggur menghasilkan anggur itulah motivasi yang benar, menyukakan si penanamnya. Dengan aku berbuah seperti itu, aku akan dipelihara oleh si penanam itu. Kalau aku gak berbuah, hanya berdaun saja, saya ditebang. Artinya apa? Ketika kita sudah dianggap tidak memiliki kompetensi sama atasan kita, ya siap-siap aja dibikin surat pemutusan hubungan kerja. Karena apa? Sudah tidak sesuai yang diharapkan sama si atasan. Oke, lanjut. Oke, yang kedua adalah pengharapan. Nah, sudah mau selesai. Memiliki ketekunan dalam pengharapan. Salah satu buah kebenaran lain yang dimunculkan dalam Jemaat Tesalonika adalah karena mereka memiliki ketekunan dalam pengharapan. Yang pertama, ayo naik. Nah, yang pertama pengharapan iman dalam keselamatan yang kekal. Ini udah semua. Jadi setiap kita memiliki iman bahwa Allah kita adalah Allah yang mati, tapi tidak hanya mati, tetapi Allah yang bangkit. Tidak hanya bangkit, tapi dia naik ke surga.
surga. Iman kita tidak berhenti di situ, bahwa satu saat nanti dia akan turun dari surga di atas awan-awan menjemput umatnya, orang percaya dalam dunia baru, bumi baru, Yerusalem baru, kerajaan Kristus 1000 tahun. Jadi hari ini kita tetap menantikan itu. Jadi ketika kita bekerja sibuk dalam dunia ini, kita tidak mengabaikan itu. Kita mengejar dunia ini, tapi kita tidak melupakan akan tujuan akhir, bahwa dunia ini akan berakhir, akan digantikan dunia yang baru, dan Kristus Yesus sebagai Raja, dan Dia Tuhan kita. Dia akan menjemput kita, sehingga apa? Hidup kita tidak termakan, terbuai oleh nikmatnya dunia. Tetap kita bisa menikmati Tuhan sekalipun kita masih berada di dunia ini. Sehingga apa? Kita hidup dalam kewaspadaan. Kita hidup dengan kewaspadaan, hati-hati dengan dosa, sehingga kita tidak termakan oleh dunia lalu kita menjadi binasa. Ini pengharapan jemaat Tesalonika. Sekalipun mereka dalam keadaan yang susah, dalam pemberitaan Injil ditekan, mereka memiliki pengharapan bahwa ini tidak selama-lamanya. Kristus akan datang menjemput kita. Pengharapan yang sama kepada kita adalah hidup kekal bersama dengan Bapa di surga. Kristus Yesus akan turun dan menjemput kita orang percaya, sehingga ketika kita mengalami berbagai tekanan dalam dunia ini, kita masih bisa mengucap syukur bahwa ini tidak untuk selama-lamanya. Allah akan memberikan kepada kita upah yang jauh lebih besar dari ini, sehingga ketika kita mengerjakan keselamatan kita, kita tidak menjadi putus asa atau tawar hati. Yang pertama, tentang pengharapan iman yang kekal. Jangan sampai diplesetkan. Banyak dunia yang memplesetkan akan itu. Yesus itu gak pernah mati. Kalau Yesus gak pernah mati, artinya tidak ada penebusan atas dosa. Kalau Yesus gak pernah mati, berarti tidak ada kebangkitan. Kalau gak ada kebangkitan, bagaimana dia akan menyelesaikan dosa manusia? Pengajaran-pengajaran hari ini mulai tipis menyimpangkan kita. Kita diajar untuk kompromi dengan dunia ini. Gak apa-apa. Kita harus mengambil garis lurus yang benar, pemisah antara dunia dan kekekalan. Pengharapan yang kedua, pengharapan iman dalam penyertaannya. Maksudnya apa? Kita lihat ayat pertama. Ya, dalam Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ini yang tadi Mas Eko dibilang, dalam lembah kekelaman, tongkatmu dan gadamu menyertai aku, sehingga aku tidak perlu takut dan khawatir. Dalam realita kehidupan hari ini, banyak hal yang mengkhawatirkan hidup kita. Banyak hal yang mengkhawatirkan hidup kita, baik pendidikan anak, pekerjaan, dan lain sebagainya, membuat kita kecil hati, tawar hati. Tapi jangan takut, ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ada apa? Penyertaan Tuhan. Apapun yang hari ini kau kerjakan, serasa berat saudara kerjakan, percaya ada penyertaan Tuhan. Jadi saudara tidak perlu tawar hati dalam hidup ini. Lanjut. Ayo. Belum muncul? Oke. Mazmur 18 ayat 31. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batuku kecuali Allah kita. Gak ada tempat perlindungan, tidak ada tempat pengandalan di luar Allah. Ketika saudara dalam hidup ini, saudara butuh pegangan, butuh pengharapan yang pasti. Tidak ada gunung. Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang lebih tinggi, lebih besar yang dapat diandalkan selain daripada Allah yang menolong kita. Jangan berpengharapan kepada siapapun. Gunung ini berbicara soal siapa yang di luar Allah yang mau andalkan. Jangan lagi percaya mengandalkan orang kaya, mau saudara, mau orang tua, mau apapun. Mereka akan mengecewakanmu. Ketika engkau mengandalkan Tuhan, engkau tidak akan kecewa. Penyertaan Tuhan untuk selama-lamanya. Selanjutnya 1 Korintus 10 ayat 13. Ya,
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktunya kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menangguhnya. Kalau saya mengutip pernyataan Moses, badai pasti berlalu. Sekalipun gak tahu kapan berlalunya, tapi pasti berlalu. Setiap rumah tangga punya badainya masing-masing. Tetapi pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatan. Kalau saya banyak mendengar orang-orang, jadi saya banyak coach ngutip enak. Karena orang-orang ini juga menguatkan saya. Jadi ketika mereka sharing kepada saya yang dikuatkan loh. Saya yang dikuatkan. Heran saya. Ya, tetap penyertaan Tuhan tetap untuk seterusnya. Oke, yang berikutnya Roma 8:28 ini paling gampang. Roma 8 ayat 29. Ayat 28 Pak Bro. Roma 8 ayat 28. Berubah. Oke. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah itu baik, benar. Tapi bagi mereka yang mengasihi Dia, kalau rancangan Allah yang baik itu mau tergenapi atas hidup saudara, maka kasihilah Dia. Jadilah orang-orang yang masuk dalam panggilan rencana Allah. Yang terakhir, Roma 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara bersukacita, amin. Saudara dikuatkan, amin. Tetap berdoa. Apapun musimnya, Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Tuhan, ini anak-anakmu pagi hari ini. Kami mau naik satu anak tangga dengan pengiringan kami akan Engkau. Kami tidak lagi berdiam dalam pertobatan kami, tapi kami mau berjalan menghasilkan buah yang Tuhan kehendaki atas hidup kami, sehingga hidup kami ini dapat dinikmati oleh Engkau yang menanam kami, yang memberikan benih itu tumbuh dalam hidup kami, sehingga hidup kami ini boleh berdampak bagi orang-orang di sekeliling kami, terutama bagi keluarga kami. Dari sana orang-orang melihat hidup kami yang disertai Tuhan, hidup kami yang takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat memuji dan memuliakan Tuhan kami, Tuhan yang hidup yang luar biasa. Allah Roh Kudus tuntun kami, kuatkan kami, mampukan kami menjalani hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuntun kami, sertai kami dalam perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Untuk firman Tuhannya, kami segera cuma mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andre untuk firman Tuhannya, kiranya diberkati dalam pekerjaan, pelayanan kehidupan sehari-hari. Benar ya Bapak Ibu, Tuhan ini sangat menyertai kita sampai kapanpun. Even lewat masalah sedikit pun pasti ada Tuhannya, ya kan Kak Andre? Di dalam lembah terkelam sekalipun Tuhan gak akan lupain kita. Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Saya akan memimpin dalam doa persembahan.
Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang masih boleh kami rasakan sampai hari ini. Bapak, kami akan memberikan persembahan Tuhan Yesus. Berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan Tuhan, kiranya persembahan kami ini dapat menjadi upah yang harum bagi kerajaan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Kita mengangkat pujian kita. Kami bawa korban pujian dan persembahan akan dibawakan ke depan. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas pejabat dan penatua para pelayan Tuhan yang hadir pada minggu hari ini, yang Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Pak Andre, firman Tuhannya yang menguatkan kita, menghibur kita, ya. Kiranya firman Tuhan kita bawa dalam kehidupan kita masing-masing. Begitu juga seorang leader, para tim, singer dan pemain musik, penari tamborin, operator LCD, Tuhan berkati. Baik, yang pertama saya akan memberikan pengumuman. Puji Tuhan, ucap syukur bagi Tuhan bahwa persiapan Natal sudah berjalan dengan baik. Baik itu persiapan pementasan drama dari para pelayan Tuhan, dari jemaat juga yang berjalan. Terima kasih atas waktunya untuk latihan. Yang belum latihan lah ya. Belum latihan yang benar ya, karena membawakan firman Tuhan dalam bentuk drama, persiapan yang baik. Terima kasih juga pada lansia yang sudah mempersiapkan latihan juga buat puji-pujian, dan nanti ada pakaian seragamnya bisa dicoba ya. Nanti jangan lupa, jangan langsung pulang. Ini biasa lansia langsung pulang nih, turun kabur ya. Jangan, coba dulu pakaiannya supaya nanti diukur lagi. Kalau memang tidak pas, kita bisa kembalikan, kita atur lagi ya, ibu.
Terima kasih juga bagi kelompok-kelompok yang lain sudah latihan sekolah minggu, guru-gurunya saya ucapkan terima kasih. Latihan terus. Saya ingin kita dengan semarak yang sangat sukacita menyambut hari besar umat Kristen, yaitu Natal, dan menyambut tahun baru. Bagi saya top lah ya untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Baik, yang bisa saya sampaikan dan juga persiapan dari panitia dekorasi, puji Tuhan, dana yang Bapak Ibu berikan tercukupi. Masih kurang sekitar 1,5 juta lagi. Ya, sudah masuk 3,5 juta. Masih kurang 1,5 juta lagi buat finishingnya. Dan saya berharap juga pas awal bulan sudah terlihat ya. Tapi wacananya biasanya tanggal 24 paginya baru selesai. Tapi pasti bisa. Baik ya. Nah, satu lagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang tua, sebagai yang dituakan, mungkin sering-seringlah ucapkan firman Tuhan. Ya, sekali lagi saya ingat, sering-seringlah mengucapkan firman Tuhan ke anak. Ya. Jangan yang diceritakan susahnya aja. Nah, sekarang susah, nah sekarang susah. Jangan. Anak harus ditumbuhkan mentalnya bahwa ada Tuhan. Ya, benar ya Pak Andre bilang. Tuhan itu bukan tools, bukan alat, tapi dialah tempat kita untuk menyembah. Ya. Ada, terus ceritakanlah kebaikan Tuhan. Bagaimana kebesaran Tuhan sampai saudara bisa punya anak, bisa membangun rumah tangga, bisa punya suami, bisa punya istri. Terus ceritakanlah, ya. Karena kemarin saya ditanya sama anak saya, pertanyaannya gampang, tapi gunanya udel itu apa? Bodoh. Ya, udel itu apa? Saya bilang ini, itu udel gunanya anak dan mama. Oh gitu. Adam dan Hawa punya udel gak? Ya, udel pertanyaan. Saya nggak bisa jawab. Sebagai gembala, sebagai orang tua, sebagai pendeta, saya nggak bisa jawab. Karena saya nggak pernah lihat udelnya Adam dan Hawa. Dan saya tahu Adam dan Hawa itu nggak dilahirkan dari rahim wanita. Saya jelaskan begitu aja. Nggak punya, kami nggak tahu. Karena udel itu hubungannya dengan mama. Kalau Kellen punya udel berarti punya hubungan dengan mama. Ya, kalau Adam dan Hawa, papi nggak bisa jawab. Ya, kita aja. Kalau nggak bisa jawab, ya nggak jawab, jangan sosok jawab ya. Nah, tapi saya katakan teruslah berhubungan dengan anak-anak dengan firman Tuhan. Jangan sungkan, jangan yang dibilang, nak beras naik, Vito kan sekarang tambahin. Jangan. Ya walaupun benar, tapi beri kekuatan dalam hidup ini. Amin. Susah ya. Amin. Iya. Iya. Yes. Kita Tuhan. Ya. Tuhan, semangat terus di akhir tahun baru punya pengharapan yang baru lagi diperbarui sama Tuhan. Ya, itu yang kerinduan saya. Begitu banyak yang saya ingin sampaikan, tapi pelan-pelan, satu-satu saja ya, supaya kerinduan terus tetap ada di dalam hidup kita. Mari kita berdiri buat Tuhan. Hari Selasa ada kebaktian komsel lansia, hari Kamis ada kelompok 1, hari Sabtu ada komsel-komsel kelompok 2, 3, 4, dan 5. Tuhan Yesus memberkati, lain Tuhan bersatu hati dalam Tuhan. Haleluya, syukur. Mari kita bersama kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Sungguh besar ya Tuhan Yesus perbuatan-Mu atas kami. Terima kasih atas firman Tuhan oleh hamba-Nya Bapak Andre. Kau berkati ya Tuhan Yesus pekerjaannya, berkati ya Tuhan Yesus keluarganya dan pelayanannya. Terima kasih juga ya Tuhan Yesus atas kami semua yang melayani Tuhan. Kalau bukan karena persetujuan Tuhan, kalau bukan karena perkenanan Tuhan, kami tidak dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau lihat tangan kami yang terangkat. Kau dengar segala doa-doa dan permohonannya. Engkau sembuhkan ya Tuhan segala sakit penyakit yang ada pada tubuh jemaat Tuhan. Begitu juga hamba-Mu. Tuhan pulihkan, Tuhan perbarui hidupnya. Haleluya Tuhan Yesus, syukur. Berikanlah Tuhan. Kami yakin bilu-bilu menyembuhkan. Darah-Mu yang berkuasa terus memulihkan hidup kami. Kau lihat itu keinginan kerinduan yang ada itu
adanya damai sejahtera dalam rumah tangga, adanya ya Tuhan Yesus sukacita dalam menjalani hidup bekerja dengan para pemimpin-pemimpin kami. Tuhan berkati ya Tuhan Yesus. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan dalam segala hal ya Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaannya, pendidikannya, dan usahanya. Haleluya, Tuhan kita mengangkat tangan kita menunjukkan bahwa Tuhan segalanya dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Tuhan Yesus berkatilah usaha kami, pekerjaan kami, dan pendidikan kami. Allah Bapa kami yang di surga, kami tahu Allah gembala kami. Tuntunlah jalan kami ya Tuhan kemanapun kami pergi. Peluk kami, erat kami ya Tuhan dengan tali kasih-Mu. Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau tahu ya Tuhan segala ide-ide yang timbul dalam pemikiran kami, rancangan-rancangan kami. Ya Tuhan Yesus,